Kemana aja Komnas, ya Allah. Yang tahu nih ya alamatnya Komnas Perlindungan Anak, kalau mau datanya ayo dah ya. Kemana aja no? Kemana aja lu? Kemarin kagak nonton gue apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo. Bersama gue Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy, tetap akal sehat. Yang tadi sahur ngopi, ini kan pagi-pagi nggak boleh ngopi karena masih puasa. Mudah-mudahan puasa kita lancar hari ini, berkah manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi Nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan kalian semuanya insya Allah dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan kalau ada yang sakit dari kalian, mudah-mudahan itu jadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah akan segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Menemani pagi kalian di bulan Ramadan ini, ada berita yang luar biasa. Alhamdulillah akhirnya sadar juga. Ada yang sadar gitu. Gua udah teriak-teriak ini, kalian ngelihat video gua viral di Kemenkes ya kan. Ini langsung nih, peringatan dini Komnas Perlindungan Anak. Hentikan vaksinasi anak. Tuh yang ngomong Komnas Perlindungan Anak. Gue kemarin masih mending, hentikan pemaksaan. Ini lo bayangin. Kemarin Mahkamah Agung sudah melarang pemerintah memaksa rakyat Indonesia dengan alasan apapun kalau tidak bisa memberikan vaksin yang halal. Sekarang Komnas Perlindungan Anak, jelas kalimatnya, hentikan vaksinasi anak. Kalau gue yang ngomong dibilang gue hoax, gue merusak, mengganggu program pemerintah. No, yang ngomong Komnas Perlindungan Anak. Jaga anak kalian, gue udah bilangin. Nanti kalau ada apa-apa kalian juga yang susah. Yang penting gue udah nyampein guys. Yang penting gue udah nyampein tanggung jawab kalian jadi orang tua tuh ya sama anak. Ya kan? Jadi tanggung jawab kalian sendiri tuh sama anak kalian. Mau gimana lu? Kita baca dulu ya beritanya. Ini dari targethukum.com. Ini tanggal berapa nih? Kita lihat dulu ya. Nggak ada tanggalnya di sini guys. Ini yang pasti di atas tanggal 22, Jumat 22 April ya. Jakarta, www.targethukum.com. Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait sangat khawatir vaksinasi terhadap anak, khususnya kepada anak usia 6-11 tahun, dapat mematikan pertumbuhan imunitas organ-organ tubuh anak, termasuk alat-alat reproduksi anak, dan ancaman rusaknya sel telur, hormon, dan sperma yang ada dalam tubuh anak. Demikian yang dituturkan Aris kepada wartawan di kantornya Jumat 22 April 2022. Kemana aja Komnas, ya Allah. Yang tahu nih ya alamatnya Komnas Perlindungan Anak, kalau mau datanya ayo dah ya. Kemana aja no? Kemana aja lu? Kemarin kagak nonton gue apa ya? Oleh karenanya, untuk sementara sebelum mendapat kepastian bahwa mitinisasi terhadap anak tidak akan mengganggu imunitas anak, sebaiknya mitinisasi terhadap anak dihentikan dulu sebelum mendapat hasil evaluasi dan penelitian terhadap anak yang telah lebih dulu mendapatkan micin. Imbau Aris. Pak Aris yang terhormat, ya. Saya pernah berbicara di gedung DPD RI. Waktu itu ada Ibu Fahira Idris dan videonya viral. Saya sudah pernah menyatakan bahwasannya akan ada penyakit yang disebut DBD ya, demam berdarah dengue ya. Itu sebetulnya nama penyakitnya trombositopenia. Penyebabnya salah satunya DBD. Tapi saya sudah menyatakan itu waktu itu akan banyak nih anak-anak yang divonis DBD. Padahal periksa
Itu anak-anak yang DBD beneran kena DBD atau efek setelah dimicin. Saya sudah ngomong di DPD itu dan viral video saya juga, Pak Aris. Ya Allah, tuh ada datanya, Pak Aris. Ini buat kalian yang tahu ya di mana kantor Komnas Perlindungan Anak nih. Gue pengen datengin tuh kantor, pengen sharing gue. Ya, pada usia 6-11 tahun, sesungguhnya sistem kekebalan tubuh anak secara alami sedang bertumbuh melawan segala jenis virus yang masuk ke dalam tubuh anak. Dengan demikian, micin yang tak terukur yang dimasukkan ke dalam tubuh anak sangat sensitif, mengganggu sistem imunitas yang ada dalam tubuh anak. Iya, Pak, tingkat kesembuhan seorang anak terhadap penyakit yang disebut copet itu, Pak, itu 99,5%, 5 sekian persen. Tingkat kesembuhannya sangat tinggi, Pak. Yang 0,4 sekian persen itu, Pak, itu fatality rate-nya 0,4 sekian persen itu karena punya komorbiditas ekstrim, penyakit bawaan lahir yang ekstrim, yang walaupun nggak kena COVID, kemungkinan matinya juga banyak. Contoh, paru-paru bocor, jantung bocor. Jadi anak itu nggak perlu, Pak, imunitasnya kuat. Nah, ini yang gue lagi perjuangin dari kemarin-kemarin. Alhamdulillah. Lu lihat aja ya, gue kalau nggak salah itu mulai 22 Desember gue ngomong di Kemenkes tuh. Sekarang bulan apa sudah? April. Baru ngomong Komnas Perlindungan Anak. Tapi nggak apa-apa, terlambat nggak apa-apa. Sama kayak MA kemarin, terlambat nggak apa-apa, tapi masih bisa menyelamatkan. Tengok saja, sejak Indonesia diserang virus COVID-19 yang mematikan itu, jumlah anak yang meninggal karena virus corona di Indonesia sangat sedikit jumlahnya. Itu artinya kekebalan tubuh anak sangat kuat melawan virus corona ketimbang orang dewasa, ujarnya. Iya, Pak, ada jurnalnya itu. Nggak cuma itu, Pak, kami punya jurnalnya tentang kesehatan anak tuh. Ada datanya, Bapak. Ada. Kalau Bapak mau, bisa saya, Pak. Kita kumpulkan tim. Makanya Kemenkes saya tanya, ngapain mewajibkan untuk anak-anak? Kalau tingkat kesembuhannya 99,5%, dari dasar apa diwajibkan? Kan begitu. Cuman kan Kemenkesnya nggak mau, Pak, diajak diskusi. Nggak tahu kenapa tuh. Malah didorong-dorong anak untuk dipaksa. Aduh. Nah, tapi alhamdulillah aja dah, Pak, Komnas Perlindungan Anak ini udah mulai sadar dah ya. Ayo dah, Pak, sama-sama kita, Pak. Dan kita tindak, Pak, itu yang mewajibkan begitu kalau tanpa ada dasar ilmiah yang kuat. Jika ada pun usia 6-11 tahun yang ditemukan meninggal karena COVID-19, fakta menunjukkan itu karena anak mempunyai riwayat penyakit sebelum seperti paru-paru basah dan jenis penyakit dalam lainnya. Nah, kan bener gue barusan ngomong. Gue ini bukan dokter, Pak, tapi gue belajar ilmu kesehatan ini. Khusus masalah pandemi ini gue belajar, sayang. Gue nggak asal ngecap. Kalau gue asal ngecap ini udah ada pasal hoax gue. Kenapa? Karena gue memang belajar, ada datanya, ada jurnalnya. Walaupun bukan orang kesehatan, bukan orang kuliah kesehatan, bukan dokter. Tapi kalau jurnalnya itu ada, gue baca yang bikin jurnal ini juga dokter-dokter, profesor-profesor, dokter-dokter. Begitu. Orang sekarang, Babe kan bukan kuliah kesehatan. Emang kalau bukan kuliah kesehatan nggak boleh ngomong kesehatan kalau bener? Nah, yang paling ngomong banyak di pandemi Pak Luhut. Pak Luhut kuliah kesehatan. Menkesnya bukan dokter. Menkes kita bukan dokter. Itu boleh. Hanya cuman karena status dia menteri, boleh. Gua YouTuber nggak boleh. Jangan salah lu. Para pejabat juga banyak yang datengin YouTuber sekarang. Jangan ngeremehin YouTuber. Di samping itu jelas sampai hari ini belum ada penelitian dan hasil evaluasi yang dilakukan pemerintah terhadap anak usia di atas 12 tahun ke atas yang telah mendapatkan micin sebelumnya. Apakah sistem kekebalan anak lebih baik dan dalam menghalangi virus corona yang masuk ke dalam tubuh anak-anak? Nah, nggak ada penelitian, Pak. Kalau ada korban KIPI aja dibilang itu bukan karena micin. Ayo. Di sini, Pak, di Indonesia kalau ada korban bukan karena micin. Ada satu anak tuh, Pak, sampai meninggal, dibilang apa? Karena main bola. Aduh.
Padahal tuh anak sebelum dimicin main bola sehat-sehat aja. Ini gara-gara micin main bola mati. Terus katanya bukan gara-gara micin. Keren ya Pak Indonesia. Udahlah, ini nggak usah diterusin, udah kepanjangan. Intinya alhamdulillah Komnas Perlindungan Anak sudah mulai sadar. Ya, ini juga kabar baik buat kita rakyat Indonesia. Dan gua mengajak nih ya, mudah-mudahan ada yang informasiin kantor Komnas Perlindungan Anak ini. Syukur-syukur kalau Pak Aris, ya itu Pak Aris Sirait ini bisa kita temui untuk membantu Pak Aris Sirait dalam membongkar masalah ini. Ya, jadi biar rakyat Indonesia, anak Indonesia nih, anak-anak sehat. Nggak perlu dimandatorikan, nggak perlu. Itu Menkesnya wajib diperiksa itu, Bepomnya wajib diperiksa itu, jubir Kemenkes tuh Siti Nadia Tarmizi wajib diperiksa juga itu. Mana penelitiannya? Mana data penelitiannya bahwa anak usia segitu itu rentan terhadap penyakit yang disebut copet nih? Nah, ayo Pak Aris, sama-sama kita bongkar. Kalau Pak Aris mau, kami bisa datangi dan kita bisa sama-sama itu Pak Aris. Kita bisa menggugat pihak-pihak terkait karena kami punya dasar-dasar ilmiah tentang apa yang Pak Aris khawatirkan terhadap anak-anak Indonesia. Itu pernah kami suarakan Pak di kantor Kemenkes. Dari mulai 22 Desember sampai 6 kali kami datang ke Kemenkes. Tapi Kemenkes tidak berani menemui kami untuk mendiskusikan debat ilmiah masalah ini. Ada apa dengan Kemenkes? Ada apa dengan Bepom? Ada apa dengan pemerintah Indonesia? Kenapa harus anak-anak yang menjadi korban? Itu aja dari gue. Gue minta maaf kalau ada salah. Silakan share konten ini. Kalau menurut kalian itu manfaat, silakan like. Kalau kalian suka, silakan dislike. Kalau kalian nggak suka, kalau kalian cocok dengan konten Babe Aldo, kalian subscribe. Kalau nggak cocok, unsubscribe. Jangan lupa cek deskripsi video. Di situ ada channel-channel yang berafiliasi dengan Babe Aldo. Gua Babe Aldo minta maaf kalau ada salah. Sampai ketemu di konten-konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Indonesia. Anak Indonesia itu anak kuat. Wahai Kemenkes, wahai Bepom, wahai Siti Nadia Tarmizi, semuanya akan terbongkar. Tunggu saatnya.